Halo semuanya, balik lagi sama Lucky di Fortune Star 222. Makasih untuk yang udah nge-like, subscribe, sama share. Bahkan sama yang donasi. Makasih banyak. Jangan kapok. Eh, Seperti biasa, gue sekarang mulai mau buka dengan tema baru untuk di pertengahan Juni ini yang masih tentang gerhana, tapi kali ini gerhana matahari dan pergerakan planet-planet lainnya. Dan gue bakalan baca general, tetap general ya, untuk request tentang past life karma itu. Gue bikinnya di ini aja ya, di bonus ya, barengan sama asrama. Kok asrama sih, asmara, ya Allah. Em, ini tetap timeless dan general reading. Jadi walaupun memang untuk pertengahan Juni uh, tetap ini timeless ya, karena itu kan cuman waktu, itu kan cuman konsepnya manusia aja ya. Di kapanpun kalian masuk ke channel ini artinya memang energi lo yang bawa ke sini. Alright, dan ini interchangeable energi itu ya, nggak pernah bergerak, selalu dua fungsinya. Jadi bisa ini energi kalian, bisa juga energi dengan siapapun kalian berinteraksi, berhubungan. Dan itu juga tergantung dengan intensitas dari energi kalian sendiri. Ambil yang resonate saja ya, ambil yang sesuai aja dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan maksain jangan maksain untuk sesuai. Dan namanya juga prediksi, artinya kalau nggak resonate bisa jadi itu belum terjadi ya. Karena energi, apalagi energi gerhana itu bisa sampai 3 bulan efeknya. Jadi kalau memang nggak resonate, coba nonton juga untuk bintang-bintangmu yang lain, moon sign kamu, Venus sign kamu, Jupiter sign, ya kan, rising sign. Kalau emang nggak tahu berchart kalian, itu di box description gue ada link. Kalian tinggal klik aja, masukin data-data kalian dapat, atau kalian bisa Google sendiri. Itu banyak banget resourcesnya dan gratis. By the way, sekelas promo, seperti yang kalian baca di sini, gue lagi pakai baju Zamrud Adventures. Nah, itu bisnis gue di travel. Kalau kalian pengen tahu lebih banyak tentang itu, nanti ada gue tulis di sini. IG-nya sama Facebooknya. Kalau pengen tahu lebih banyak bagaimana, maksudnya gimana sih jalan-jalan sama Lucky, ya, lo bisa kepoin gue di situ. Oke? Makasih. Setelah langsung ajak bacaan ya. Halo Leo, apa kabar? Kita langsung aja ya, baca general untuk pertengahan Juni dan selanjutnya sampai akhir Juni ya. Pertama gue mau tarik dari Mystical Wisdom biar dapet tema ya. Oh ya, gue bakalan ngambil ini past, present, future ya, yang baru saja terjadi, yang baru saja lewat, sekarang, dan yang akan datang. Masing-masing 3 row kanan, 3 row ke bawah. Maksudnya row bahasa Indonesianya apa? Lajur. 3 lajur kanan, 3 lajur ke bawah. Jalur, lajur. Itulah yang Archangel Raphael, provider of healing for mind, body, and soul. Gue rasa lo butuh ini. Lo butuh healing, Leo. Okay. Archangel Raphael, kayaknya kita semua kok butuh healing. Penyedia healing. Archangel Raphael, Archangel itu malaikat Raphael yang menyediakan penyembuhan untuk pikiran, badan, dan jiwa. Alright, gue mau pakai
belum pernah pakai ini. Coba pakai ini. Leo. Seperti biasa, ini matahari, gerhana matahari tanggal 21 Juni. Oke. Merkuri retrograde tanggal 18. Artinya bersiap-siap dengan beberapa masalah untuk komunikasi, teknologi, ya. Jadi untuk masalah kontrak-kontrak, ya, deal dan segala macam, mendingan dibaca baik-baik, hati-hati, ya, sebelum tanda tangan. Kadang malah memperruwet suasana. Terlalu udah mau habis. Iya. Maaf. Aduh. Laptop gue lobat. Leo di pertengahan bulan Juni sampai akhir, karena kalian termasuk heboh di channel gue. Terima kasih komen, like-nya, ya. Gue butuh interaksi dengan kalian supaya gue juga ikutan belajar, ya, dari kalian, mengerti maunya kalian, pendapat kalian. Jadi energi pertama, 4 of Wands kebalik, 4 kayu kebalik. Chariot, 9 of Pentacles, 9 koin kebalik. The Magician yang sekarang, yang present. Kartu kamu di tengah-tengah, di jantung readingnya. Strength, energi kamu sendiri. Healingnya benar-benar kerja, ya. 7 of Wands, 7 kayu. 3 of Swords, 2 of Swords, Knight of Swords, Page of Wands, energi secara keseluruhan yang tersembunyi. Di bawahnya ada The Lovers. Komunikasi terhadap The Lovers. Oke, kita bicara tentang ini. Energi secara keseluruhan. Page of Wands. Page itu messenger, ya. Pembuka, messenger, pembawa pesan, atau balik lagi ke student energi, tapi ini lebih ke tentang passion, ya, karena kayu itu passion itu fire energy, ya, fire energy, ya, termasuk kalian Aries, Leo, atau Sagittarius, ya, zodiak yang sangat passionate. Nah, ini berarti kan message yang menggairahkan gitu, kurang lebih. Komunikasi tentang sesuatu yang dinantikan gitu. Ingat ya, energinya interchangeable. Entah kalian menerima atau kalian menunggu atau kalian akan memberi, ya. Dibolak-balik energinya, ya, tetap itu. Dan di bawahnya ada The Lovers.
The Lovers itu energinya Gemini. Gemini adalah berarti kurang lebih komunikasi ini masih ya sebentar lagi lah. Dia masih seasonnya Gemini. Ya, seasonnya Gemini itu berakhirnya kapan? Ulang tahunnya Cancer kapan mulai mulai ulang tahunnya Cancer ya. Kurang lebih sebelum itulah gitu. Pergantian zodiak. Tanggal tanggal berapa sih? Mulai Cancer? Ya pokoknya sebelum itu deh. Jangan Gemini. Gemini berarti ya tentang komunikasi itu pasti tentang komunikasi, tentang persepsi ya, pendapat kalian, pertukaran pendapat, bagaimana opini ya. Kartu pertama, kartu yang paling penting, istilahnya ini baru saja lewat ya, baru saja terjadi. 4 kayu terbalik. Kalau begini kan artinya perayaan, celebration ya, reuni, reuni keluarga lebih tepatnya, saudara-saudara berkumpul lagi, gathering ya, untuk merayakan sesuatu. Biasanya sih kalau di traditional deck ya ada orangnya gitu. Ya lah gue lupa. Masya Allah. Lupa. Maaf. Apa juga gue nama. Ini ada yang dirayakan ya kan, ada perkumpulan, ada reuni, bersatunya kembali. Nah biasanya kalau di tradisional deck ada orangnya, di sini nggak ada. Bisa jadi ini lebih ke properti ya, bisa juga. Itu kalau tadi kalau tegak. Kalau begini kehilangan properti, rumah tangga yang tidak harmonis, atau berpisahnya perceraian, berpisahnya antara saudara, ada yang pindah rumah. Kartu kedua, The Chariot. Kalian berhasil mengambil kontrol, menguasai diri kalian sendiri, antara sudah ada istilahnya membuat harmonis konflik di dalam diri antara putih dan hitam, baik dan buruk, yang kalian tidak sukai atau kalian sukai. Kalian mampu mengontrol diri sendiri apapun masalahnya, di suasana apapun kalian mau maju, moving forward. Oke. Ini energinya Cancer. Biasanya Cancer kan berurusan dengan rumah ya, dan ini juga termasuk traveling, jadi mungkin ada yang pindah rumah, relokasi, atau pindah kerjaan, residence, traveling. Cancer itu secara general ya. Cancer menurut kalian Cancer itu ya pekerjaan juga, di chartnya kalian itu, di masalah keuangan, income, nilai ya, mungkin idealisme kalian juga berganti atau terupdate gitu, lebih ke update. Jadi prioritas kalian pun juga mungkin terupdate, yang kalian value kalian, nilai kalian, ideologi
yang selama ini kalian pegang mungkin mulai berubah, dan kalian mencoba untuk ya berubah dan maju terus. Makanya karena, dan itu juga ya, rumah kedua itu juga tentang material possession ya, tentang harta-harta yang kalian milikin. Mungkin kalian harus untuk travel kan kalian harus istilahnya harus packing ya gitu, harus packing. Jadi kalian harus mengatur ngurus harta-harta benda kalian gitu. Harta-harta benda kalian mana nih dulu, itu udah harus memberi prioritas mana yang penting, mana yang perlu ya kan, mana yang enggak untuk dibawa ya. Di sini ada pertimbangan segala macam ya, nilai-nilai mana yang prioritas, mana yang bukan, dan juga kebiasaan-kebiasaan termasuk dalam bekerja atau pekerjaan itu sendiri ya kan. Masalah keuangan mungkin dari kalian juga ada yang self employee, dimana bekerja dari rumah, dan sekarang juga udah saatnya kalian pindah. Artinya berarti kan pindah rumah dan pindah kerja ya. Atau memang pekerjaan kalian adalah travel kayak gue anjing. Kartu ketiga, ini kartu independen, jombloisme. Saya sanggup, saya cukup, saya independen. Maksudnya begini, kalau gini, saya independen, saya cukup ya, saya mampu, saya cukup kok gitu, I'm good, single. Kalau kebalik ya mungkin kalian nggak single, masih nggak single, walaupun sudah berpisah tapi masih belum single, walaupun dalam ini masa transisi kayaknya, sudah berpisah, sudah mulai pindah tapi belum single. Beberapa dari kamu, nggak semuanya, ini general reading ya. Atau beberapa dari kamu masih merasa kurang pede. Kalau gini kan pede nih, independen, gue cukup, gue mampu, apapun situasinya, apapun kondisinya, gue cukup. Nggak harus tajir kok, tapi gue cukup. Walaupun gue kekurangan, gue cukup. Karena gue kaya dari dalam, bukan dari luar. Tuh, gue cukup. Kalau begini, artinya mungkin lo gak single, lo masih berasa kurang, berarti kurang pede. Lo masih merasa bergantung, merasa kurang, ya kan? Kurang pede. Kenapa? Kurang apanya? Kurang finansial, kurang nggak punya tempat tinggal, kurang itu, kurang ini, segala macem. Kurang pede judulnya. Masih bergantung pada suatu kondisi yang padahal itu semua hanya pikiran kita sendiri yang mengkondisikannya. Segala sesuatu ada jalan keluarnya kok. Untuk bisa bilang gue sanggup, gue cukup, itu semua karena kecukupan itu berasal dari dalam diri kita masing-masing. Nggak harus memiliki,
segala hal itu nggak harus dimiliki. Kita memiliki utuh secara mind, body, and soul. We have it all. Gitu. Pertanyaannya, bagaimana kita memperkaya diri kita sendiri? Dengan uang, dengan knowledge, wawasan, pengetahuan, dengan waktu, dengan harta benda, dengan kemampuan, dengan keterampilan. Gunanya apa untuk diri kita menjadi kaya? Mana yang kamu pilih untuk bisa menjadi mampu? Posisi present, kartu pertama, The Magician. The Magician itu di saat ini menjadi begini. Jadilah kita manifestor. Kita mampu. Right? Ini energinya Gemini atau Virgo. Merkuri, under planet Merkuri. Merkuri ntar lagi retrograde. Jadi akan lebih susah. Akan sedikit ada rintangan-rintangan sana sini. It's okay. Selama kita punya kemampuan, kita mampu. Selama kita punya keinginan, kita mampu. Balik, selama kita punya keinginan, kemampuan. Balik lagi, bagaimana kita memperkaya diri kita? Begitu kita kaya di dalam, kita tahu bagaimana menggunakan resources yang ada di luar. Dan yang paling pertama adalah dalam memperkaya diri kita dan bagaimana melihat peluang yang ada di luar gitu. Gunanya apa? Ya kan? Seperti The Magician ini, dia punya semua alat yang dia butuhkan, ya. Dia punya 4-4, dia punya koin, dia punya cangkir, dia punya kayu, dia punya pisau, pedang, ya kan? Pedang itu pikiran, wawasan, pengetahuan. Cups itu emosional, rasa, intuisi, ya kan? Koin itu material, koin, uang. Kayu dia juga punya passion. Dia punya semuanya. Masalahnya, mana yang akan digunakan duluan untuk mencapai apapun yang dituju. Apapun impiannya, ya kan? Dan itu pun menjadi suatu keterampilan tersendiri dalam menggunakan semua alat yang tersedia. Leo. Oh enggak deh. Ini maaf kamu Leo ya, bukan Gemini, maaf. Tadi barusan baca Gemini soalnya. Ini energi Cancer ini berarti ada di ending, di closure. Kamu bukannya masalah keuangan, perusahaan segala macam, etik kerja, bukan, ini masalah ending, closure, healing. Mungkin ada beberapa dari kamu yang punya energi, maksudnya punya influence Cancer. Jadi mungkin yang di awal-awal dari Leo, awal-awal bulan Agustus ya. Awal-awal bulan Agustus atau akhir bulan Juli. Ya, coba cek juga bintangnya Leo, zodiaknya si Cancer ya. Ini untuk ini lebih yang baru saja lewat ini apa namanya, kalian baru memutuskan closure, ending, karma. Kalian sudah menghadapi suatu ending, closure, tapi kalian masih begini. Makanya kalian maju terus.
nggak akan balik lagi. Yang udah kelar. Dan kalian sekarang lagi berusaha untuk membangun hidup yang baru, menjalin sesuatu yang baru, yaitu impian kalian sendiri. Mencoba meng-create suasana, realitas, kenyataan yang kalian impikan. Dan kartu keduanya adalah the strength, kartu kalian sendiri, energi kalian sendiri ya. Ini tentang diri kalian sendiri, penguasaan diri, kemampuan diri kita sendiri. Dan nanti tuh ada new moon juga di Cancer. Oke, di Cancer. New moon di Cancer artinya Cancer itu selalu tentang rumah tangga. Jadi kalian lagi membangun, mencoba menciptakan sesuatu yang baru, mungkin lebih tentang rumah, kondisi dan keadaan rumah, atau pekerjaan. Pekerjaan lagi, bukan, ini lebih ke spiritual ya, lebih spiritual, healing. Gue ketukar mulu sama Gemini, maaf ya guys. Leo iya, kalian masih harus di present ini, kalian masih mencoba untuk move on dari hal yang lama, dari sesuatu yang memang harus kalian lepaskan, release. Jadi healing, ini dalam proses healing. Makanya kalian sangat protektif. Seven of Wands, kalian masih sangat protektif karena kalian masih butuh healing, proses penyembuhan, karena kalian masih dalam masa transisi. Dan ya, kalian tidak mau diganggu. Apapun itu yang gue rasain sih. Kalian butuh waktu. Masa depan. Patah hati, sakit hati, kecewa. Dan kalian lagi bingung karena ada dua opsi di sini, dan kalian masih kurang jelas akan opsi itu sendiri. Kalian butuh komunikasi. Karena ini kalau digabung ya, antara kebingungan dan sakit hati, jadinya 5 swords. Akhirnya konflik yang tidak bisa dihindari. Kartu terakhir untuk yang akan datang, komunikasi tentang kebenaran. Lihat pedangnya, dia udah yakin, ingin mengutarakan, mengekspresikan apa yang dianggap benar olehnya. Biasanya kalau di traditional deck ya,
Knight of Swords itu apa sih namanya, komunikasi yang cepat dan agak ceroboh ya. Di sini enggak, lihat dong auranya, steady, santai, mantap, tegas. Dan pedang itu bold gitu loh, firm. Dia sudah yakin dengan keputusan dan kebenarannya yang akan disampaikan dan diungkapkan. Keren. Nah kalau udah kayak gini, jadinya apa? 6 pedang, ya kan? Artinya apa? Move on, release, move to calmer water, healing. Archangel Raphael provided healing, mind, body, and soul. It's all about healing. Kita mampu, ini balancing ya, membangun, mengumpulkan energi kita sendiri ya, dan menyembuhkan, memperkuat diri kita sendiri untuk mencapai suatu keputusan yang berguna untuk dirinya sendiri. Gue mau klarifikasi ini ya, Four of Wands kebalik. Ini Nine of Coins kebalik. The Magician, enggak. The Strength, Seven of Wands, sama ini Two of Swords. Four of Wands kebalik. The Tower, Six of Pentacles, keseimbangan, giving and receiving, Six of Cups, Queen of Pentacles. Oke. Jadi Four of Wands kebalik itu adalah perubahan yang tiba-tiba harus terjadi ya. Hancurnya rumah tangga, perpisahan, karena tidak balance dalam memberi dan menerima. Ada sebab dan akibat. Ini kartunya Libra, ini energinya Libra. Ini tentang komunikasi juga, karena di rumah ketiga, dan persepsi kita dalam memberi dan menerima, dalam sebab dan